saya pikir kesediaan majunya Mas Fuad dalam Pilwali Surabaya sepertinya tidak bisa dilepaskan dari pertarungan dalam bursa Pilwali di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kalau kita melihat beberapa rekom di beberapa daerah sudah diumumkan, tapi Surabaya ini sepertinya cukup sengit, cukup seru pertarungannya, sehingga kemudian memunculkan nama baru seperti Mas Fuad dalam pertarungan pilkada sekarang. Begitu. Tapi sebetulnya juga harus kita lihat bahwa pertama-tama terkait dengan modal sosial apa sebetulnya yang dimiliki oleh Mas Fuad untuk maju dalam pilkada Surabaya kali ini. Saya pikir tidak cukup misalnya dengan restu dari Bu Risma sebagai wali kota Surabaya untuk maju gitu. Karena terkait dengan restu itu yang paling penting itu sebetulnya adalah restu dari warga. Restu dari warga dalam pengertian apa yang kemudian selama ini yang telah dilakukan misalnya oleh Mas Fuad ketika kemudian dalam kiprahnya di kota Surabaya itu juga menjadi penting, dan ini bukan hanya untuk Mas Fuad tapi juga kemudian menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh para kandidat yang lain gitu. Sehingga sebetulnya bahwa Surabaya ke depan itu tetap bisa melanjutkan prestasi-prestasi baik yang telah ditorehkan oleh Bu Risma sebagai wali kota selama 10 tahun ini. Ya, dengan membawa nama besar orang tuanya yaitu Bu Risma sendiri, untuk peluang Fuad sendiri di pilkada di Pilwali nanti seperti apa, Pak? Ya, saya pikir itu harus dipisahkan ya, karena Bu Risma sendiri dia muncul itu dengan sebelumnya memiliki prestasi yang cukup baik di birokrasi. Artinya kemudian warga sendiri melihat catatan-catatan prestasi dari Bu Risma sebelum beliau diusung dalam Pilkada Surabaya tahun 2010 lalu dan 2015. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan atau yang sebetulnya masih menjadi fokus dari warga misalnya ketika Mas Fuad maju. Dan saya pikir tadi bahwa tidak bisa kemudian semata-mata kemudian menggantungkan pada figur Bu Risma sebagai orang tua dari Mas Fuad. Nah, ini penting saya pikir untuk melihat bahwa saat ini kan banyak catatan-catatan tentang persoalan politik dinasti yang mulai muncul, sehingga kemudian jangan sampai hal ini memberikan kesan yang negatif terhadap proses pilkada yang tengah berlangsung. Ini sendiri Pak, terkait peluangnya Fuad sendiri jika nanti benar maju di Pilwali Surabaya seperti apa Pak? Lihat modalnya dia sendiri apa, terus karir politiknya apa, seperti gitu Pak? Iya, kalau modal politik ini sepertinya yang kelihatan sekarang itu adalah PDI Perjuangan. Itu adalah partai yang cukup memiliki pengaruh kuat di Surabaya. Tentu itu menjadi mesin politik yang penting siapapun calonnya nanti yang akan diusung. Kedua juga terkait dengan modal sosial dari Mas Fuad. Nah, ini yang saya pikir yang perlu juga kemudian diberikan catatan, misalnya posisi dia dan kiprah dia misalnya sebagai bagian dari kalangan milenial. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian Mas Fuad bisa akumulasi dan kemudian mengorganisir atau mengelola posisi-posisi dan kemudian modal sosial tersebut. Ya benar, terakhir Pak, mungkin melihat peluang dari Mas Fuad mendapat rekom sendiri seperti apa Pak? Iya, saya pikir ini masih keras ya, artinya saya pikir bahwa ini tentu masih kontestasinya juga masih keras. Dalam artian bahwa calon-calon lain yang maju dalam PDI Perjuangan itu juga memiliki kans yang cukup besar. Tentu kemudian yang harus juga diberikan catatan, artinya tidak berarti dengan mudah begitu saja misalnya Mas Fuad itu akan bisa mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Gitu. Ini sendiri Pak, terkait kekhawatiran adanya dinasti politik sendiri Pak dengan majunya Mas Fuad seperti apa nanti Pak? Ya, sebetulnya begini, politik dinasti itu kemudian sebetulnya bukan menjadi istilah yang dalam istilahnya sendiri buruk, tapi sebetulnya yang paling penting adalah pada catatan
pada catatan kapasitas ya, dan kapabilitas dari calon tersebut gitu. Nah, kemudian politik dinasti itu menjadi kata-kata yang stigmatik yang bermasalah kemudian ketika calon tersebut semata-mata naik dalam bursa politik pemimpinan itu mengandalkan pada hubungan dekat dan kekeluargaan dari tokoh elit politik tertentu. Sehingga sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kemudian menampilkan kapasitas personal dan kemampuan sebagai pemimpin yang kemudian pantas untuk mendapatkan dukungan dari warga.